Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang organisasi perusahaan, arus kewenangan, dan informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Dr. Ranti Pancasasti, Eskom, MM. Anggota kelompok Algi Anwar, Nur Hidayah, dan Rena Oktavia. Yang pertama, ada konsep dasar manajemen. Kata manajemen atau manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia manager, yang kurang lebih berarti menangani atau to handle. Dalam bahasa Latin ada kata yang punya pengertian hampir sama, yakni manus, yang artinya tangan atau menangani. Konsep manajemen dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, manajemen sebagai suatu ilmu. Manajemen sebagai ilmu digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan berbagai fenomena-fenomena yang ada sehingga bisa memberikan arahan kepada manajer terhadap apa yang seharusnya mereka kerjakan. Manajemen sebagai profesi, suatu bidang pekerjaan yang dijalankan orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan sebagai kader, manajer, atau pimpinan di dalam sebuah organisasi tertentu. Manajemen sebagai seni, perlunya kerjasama dengan pihak lain, bagaimana mengatur dan memerintahkan orang lain supaya bisa bekerja sama dengan baik dan menguntungkan. Manajemen sebagai proses dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan sebuah pekerjaan atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian yang juga merupakan fungsi dari manajemen itu sendiri. Yang kedua, ada struktur kewenangan dan arus tugas. Struktural kewenangan, pengaturan wewenang atau otoritas dalam organisasi yang menunjukkan kedudukan dan wewenang anggota organisasi yang bersangkutan, sehingga setiap keputusan yang keluar senantiasa dapat diterima oleh anggota. Struktur kewenangan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur kewenangan formal dan struktur kewenangan informal. Struktur kewenangan formal, suatu pilihan yang sengaja diambil manajemen puncak untuk mendelegasikan tipe keputusan ke manajemen tingkat yang lebih rendah. Struktur kewenangan informal dapat dilihat dari pengaruh mereka pada pengambilan keputusan strategis. Pada kewenangan informal, manajer sering menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya tanpa adanya sanksi apapun. Yang ketiga, tingkat kebutuhan informasi dan format informasi yang sesuai. Berikut penjelasannya. Kebutuhan informasi biasanya timbul ketika seseorang menyadari adanya jurang, gap, atau jarak antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan permasalahan yang dihadapinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi. Yang pertama, ada pekerjaan seseorang, kultur budaya, kepribadian, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, ketersediaan waktu luang, masalah akses, sumber informasi, dan yang terakhir, jumlah informasi yang tersedia.
informasi lingkungan internal, dan eksternal perusahaan. Berikut penjelasannya. Internal perusahaan, berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Eksternal perusahaan, variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan atau faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang. Empat, aspek-aspek sistem informasi manajemen. Berikut penjelasannya. Aspek-aspek sistem informasi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu aspek formal dan aspek informal. Aspek formal, pengumpulan data melalui jalur formal. Pengolahan data secara terstruktur, pengolahan datanya menggunakan komputer untuk mengejar kebutuhan informasi yang begitu banyak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Informasi formal mengalir melalui saluran organisasi yang bertugas menyaringnya, dan ini merupakan subjek yang dibuat dan diawasi oleh pimpinan. Cakupan informasi resmi meliputi laporan hasil pelaksanaan bagi atasan atau permintaan bagian lain. Aspek informal, informasi ini secara tak langsung berada di bawah pengendalian pimpinan atau pejabat yang diserahi tugas. Informasinya diperoleh dari kelompok-kelompok sosial yang bekerja sama satu dengan lainnya. Jaringan komunikasi informal biasanya disebut grapevine, yaitu saluran informasi yang diperoleh dengan komunikasi informal yang dilakukan oleh pribadi-pribadi atau kelompok sosial. Wujud informasi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Informasi informal, jika tidak disaring dan dikendalikan, akan makin berkembang, dapat berakibat pusingnya pimpinan. Lima, manajemen informasi. Berikut penjelasannya dari manajemen informasi. Tujuan manajemen informasi mendapatkan data secara akurat dan konsisten, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya, mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Prosedur manajemen informasi. Sejumlah besar data akan dikumpulkan selama proyek, program, atau portofolio. Tim manajemen perlu mengambil data mentah dan menghasilkan informasi melalui analisis dan interpretasi. Bagian di atas merupakan prosedur manajemen informasi. Proses manajemen informasi: mengumpulkan data dan menciptakan informasi. Pembuatan data dimulai segera setelah mandat dikeluarkan, sehingga prosedur dan tanggung jawab manajemen informasi perlu didefinisikan dari awal siklus. Ini biasanya sesuai dengan standar organisasi, tetapi mungkin perlu menyesuaikan dengan konteks tertentu, seperti persyaratan peraturan atau keamanan. Standar tersebut akan ditetapkan dalam rencana manajemen informasi. Perlu juga memastikan sumber daya yang diperlukan untuk tersedianya infrastruktur. Pada tahap awal, pengumpulan data siklus hidup akan menitikberatkan pada manajemen, persyaratan, dan pengembangan solusi. Kemudian beralih ke pembuatan rencana manajemen dan pengiriman yang menunjukkan bagaimana penyelesaian akan disampaikan. Seiring berjalannya waktu, data kinerja akan dikumpulkan untuk mendukung pengendalian. Dokumentasi dan penyimpanan informasi.
Data harus dikumpulkan secara terus-menerus dan akurat, sehingga dapat diubah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh tim manajemen dan pemangku kepentingan. Penyimpanan harus dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas, keamanan, dan kerahasiaan. Kebanyakan informasi pada proyek, program, dan portofolio bersifat sementara. Misal, ini dapat diganti seiring waktu. Ini tidak berarti bahwa informasi ini harus dihancurkan. Selama waktu siklus hidup, informasi yang diganti harus diarsipkan jika diperlukan di masa mendatang. Ini sangat relevan dengan kasus dokumentasi kontrak yang biasa disebut peristiwa sengketa. Kebijakan-kebijakan organisasi sering menstandarkan periode pengelolaan arsip dan mencerminkan kewajiban peraturan di bidang seperti akuntansi finansial, proyek, program, dan portofolio atau P3. Dokumentasi seperti asuransi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana organisasi mendukung manajernya dalam bidang ini merupakan indikator kunci dari maturitas kemampuan. Organisasi yang dewasa memiliki standar dan sumber daya yang ada untuk meringankan beban administrasi, terutama manajemen proyek kecil, dan menjamin bahwa semua proyek memahami pentingnya manajemen informasi yang baik. Program, portofolio, dan proyek besar mampu menyesuaikan staf tambahan untuk membantu manajemen informasi, sering disebut bagian dari pendukung kantor. Konsistensi penting untuk data dan informasi dan mengharuskan sistem umum mencatat dan mendistribusikan data. Ini harus mengikuti tim manajemen individu untuk memiliki akses ke informasi yang relevan di seluruh portofolio dan program untuk mengelola bagian komponennya yang lebih baik. Tim manajemen portofolio memiliki tanggung jawab atas manajemen pengetahuan dan pengembangan maturitas kemampuan selama manajemen informasi berhubungan dengan bidang tim manajemen portofolio yang harus melihat pandangan jangka panjang untuk memastikan bahwa praktik yang baik dikemas dalam organisasi. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang studi kasus sistem informasi restoran cepat saji KFC. KFC merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. Memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT, sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi yang digunakan KFC adalah yang pertama, Operating Support System, yang kedua, Managing Support System. Operating Support System. Peran dari Operating Support System adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating Support System ada 3, yaitu Transaksi Processing System, Enterprise Collaboration System, dan Process Control System. Transaction Processing System. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale System, yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Enterprise Collaboration System. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan intranet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global, baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Proses Control System. KFC telah mengembangkan in-house sistem bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Operating Support System. Sistem informasi ini berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Operating Support System ada 4, yaitu Management Information System, Decision Support System, Information Reporting System, dan Executive Information System. Management Information System ini digunakan pada KFC adalah KFC Field Management System.
yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini berupa pelaporan yang selanjutnya digunakan dalam penentuan atau pengambilan keputusan. Decision Support System, suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan Decision Support System untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Information Reporting System menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode, maupun ketika terjadi situasi tak terduga. Executive Information System, sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Kesimpulannya, sistem informasi yang diterapkan di KFC yang mencakup Operating Support System dan Managing Support System telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan, sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan KFC. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Yakin usaha sampai atas kemajuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.